Halo semuanya, seperti yang kalian lihat tadi, yaitu penampakan dari global warming. Namun, apakah kalian tahu apa itu global warming? Yuk kita bahas. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak minus 0,74 sampai 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Jadi, fix bumi kita sudah semakin memanas. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared terperangkap di bumi. Sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya loh untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayang dong kalau bumi ini dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau setara dengan 59 derajat Fahrenheit. Bumi sebenarnya lebih panas 30 derajat Celcius dari suhu sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. 1. Iklim tidak stabil. Dampak-dampak pemanasan global diantaranya adalah iklim mulai tidak stabil. Cek dulu, pada tahu gak nih apa itu iklim? Apa bedanya iklim dengan cuaca? Iklim adalah situasi rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sama sinar matahari, suhu, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan curah hujan. 2. Meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm atau 4-10 inci selama abad ke-20. Dan para ilmuwan memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau 4-35 inci pada abad ke-21. Wow, apa yang terjadi jika air laut naik? Tentu saja daerah seputaran pantai akan terendam. Seperti negara Belanda yang kehilangan 17,6% daerahnya karena tenggelam oleh naiknya 100 cm permukaan laut. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan mengalami peningkatan. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang tak bisa dihindari lagi. Pertama, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif seperti energi air, matahari, angin, bioenergi guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Kedua,
Konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Ketiga, melakukan daur ulang dan efisiensi terhadap energi. Ketiga, melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you. Bye.